Kalau duduk di sini zonk banget ini. Udah nggak bener kursinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Salam dari kota Yogyakarta. Jam 5 lebih 10 menit pagi. Rajin banget saya meruput pagi-pagi udah di stasiun Lempuyangan. Sekarang tanggal 7 April 2024 atau H-3 Lebaran ya. Bisa dibilang ini udah masuk masa puncak arus mudik Lebaran. Pagi ini dari stasiun Lempuyangan saya akan melakukan perjalanan mudik ke Jawa Timur naik kereta api Singasari di kelas ekonomi. Sempat deg-degan juga bakalan dapet tiket apa enggak ya, karena saya emang nggak pesen tiket buat mudik Lebaran jauh-jauh hari. Mau coba mudik beli tarif khusus atau yang biasa teman-teman sebut go-show 2 jam sebelum keberangkatan keretanya. Kalau dicek tiket-tiket kereta dari Jakarta pasti udah habis semua sih. Pas jam penjualan tarif khusus mulai dibuka, sisa cuman 20-an kursi aja. Langsung aja deh pesen nggak pakai pilih-pilih kursi. Alhamdulillah masih dapet tiket mudik pakai tarif khusus. Jadi seperti apa perjalanan mudik saya naik kereta api Singasari? Tonton videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Teman-teman, ini sudah di rangkaian kereta api Singasari. Sudah lagi langsung mau berangkat lagi karena sudah semboyan 5 ya di depan. Jadi hari ini saya mau mudik ke Jawa Timur, ke Nganjuk naik kereta api Singasari teman-teman. Sekarang jam 5 lebih 27 ya 5 lebih 30 itu sebelumnya sudah mau berangkat semboyan 40-41 tepat waktu dari stasiun Lempuyangan. Oke, kita berangkat. Jam setengah 6 pagi tepat, kereta api Singasari diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Saya duduk di ekonomi 5, penumpangnya masih penuh. Sepertinya sih ini penumpang-penumpang jarak jauh ya, turun di wilayah Jawa Timuran. Bagasi barang di atas juga masih full koper dan barang bawaan penumpang. Di perjalanan kali ini saya duduk di kursi ekonomi 5 nomor 19C dan alhamdulillah dapat kursi yang searah kereta atau jalan maju. Padahal ini tadi nggak milih kursi dan random aja. Anda telah tiba di stasiun Klaten. Sebelum turun, periksa dan teliti barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Jalan kereta api Singasari sekarang tiba di stasiun Klaten, Jawa Tengah. Jadi sebenarnya hari ini saya mudik ke Jawa Timur teman-teman, ke Nganjuk, ke Kertosono dari stasiun Lempuyangan. Tadi nggak sempat opening di Lempuyangan ya, karena datangnya udah mepet. Pas mau ngomong udah semboyan 40-41 udah disuruh masuk sama konekturnya. Dan ini yang turun banyak juga di Klaten. Ini penumpangnya mayoritas memang dari Jakarta ya. Kalau saya cek kemarin tuh banyak tiket udah habis kalau kereta-kereta dari Jakarta menuju ke timur. Tapi dari Lempuyangan menuju ke arah timur, Jogja ke timur itu masih tersedia tiketnya. Ini kita akan berangkat lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
perjalanan naik kereta api pagi hari emang the best sih. Bisa lihat pemandangan alam yang masih seger banget, kabut, sawah, dan matahari terbit. Apalagi jalur Jogja-Solo ini kalau pas cerah kita bisa lihat pemandangan megahnya Gunung Kembar, Merapi Merbabu dari dalam kereta. Perjalanan kali ini saya naik kereta api Singasari di kelas ekonomi teman-teman, dan ini ekonominya ekonomi modifikasi ya, dari ekonomi lama tahun 2007. Tadi saya duduk di kereta yang sarannya 2007, dan yang awalnya itu kalau nggak salah kursinya 32 berhadapan ya sepertinya, lalu dimodif menjadi seperti kereta premium di dalamnya. Kursinya diganti, bisa direbahin, mirip seperti premium, cuman kacanya agak tricky kalau duduk. Jadi ada kursi-kursi yang nggak dapet kaca full karena kehalang sama apa ya, frame-nya kaca ini kan. Kalau kereta lama-lama itu kan kacanya kan kepisah-pisah jauh-jauh gitu kan, jadi ada kursi yang nggak dapet kaca full. Karena ini kereta modifikasi, jadi kalau pilih kursi, kalau mau dapat kaca full agak tricky nomor-nomor kursinya. Cuman kalau secara kenyamanan, ekonominya udah nyaman, ruang kakinya juga udah luas, jadi bisa selonjoran, terus kursinya bisa direbahin ya, mirip seperti kereta premium. Dan di kereta Singasari ini kelas ekonominya tempat duduknya itu berhadapan di tengah-tengah ya teman-teman, tapi nggak simetris, di nomor 11, 12, dan 10, 11 yang berhadapan di tengah-tengahnya. Karena ini ekonomi modifikasi, jadi nggak bisa tengah-tengah. Kalau perjalanan pagi kayak gini tuh enak ya, bisa lihat pemandangan, meskipun agak berkabut tapi kelihatan banget Merapi Merbabunya, cakep banget, bening, cerah banget. Wah, jadi kayak Gunung Kembar, bener-bener kayak Gunung Kembar. Terus ini kayaknya rodanya benjol ya, jadi berisik banget loh, kayak guduk. Wah, ini sarananya harus dibut roda, ini udah harus perbaikan ya, perawatan. Ini benjol rodanya ini, berisik banget jadinya, kayak guduk. Apalagi kereta modifikasi ini peredamnya nggak sebagus kereta baru ya, jadi kalau misalkan rodanya benjol atau apa kayak gini bakal berisik banget di kabin keretanya. Sekarang tiba di stasiun Purwosari Solo teman-teman. Jadi kalau Singasari ini meskipun campuran ekonomi dan eksekutif, berhentinya nggak di stasiun Solo Balapan, tapi di stasiun Purwosari. Kayaknya mau berangkat lagi, berhentinya bentar-bentar, nggak lama-lama gitu sih. Jadi banyak juga penumpang yang turun, ada juga yang naik dari Solo ini tadi. Dan setelah ini kita akan bertemu percabangan rel yang dari arah Semarang. Nah, kereta-kereta yang dari Semarang itu berhentinya bukan di Purwosari atau Solo Balapan, tapi di stasiun Solo Jebres. Jadi Solo ini punya 3 stasiun. Kalau yang ke arah selatan Jogja, itu kereta-kereta unggulannya berhenti di Solo Balapan. Kalau yang ekonomi yang nggak unggulan atau campuran, kereta campuran itu berhentinya di Purwosari. Kereta-kereta yang ke arah Semarang atau dari arah Semarang menuju ke timur itu berhentinya di Solo Jebres. Jadi ada 3 stasiun karena di Solo Balapan ini ada percabangan rel yang dekat sama Masjid Sheikh Zayed itu. Jadi kalau pas naik kereta, nanti relnya belok, dari kereta itu bisa kelihatan Masjid Sheikh Zayed. Enak banget kalau misalkan kita bisa naik kereta yang perjalanan pagi, kita bisa lihat pemandangan yang cakep. Tadi Gunung Merapinya sama Merapi Merbabunya kelihatan, cuman agak berkabut ya.
ya, kota Surakarta, Jawa Tengah. Dan ternyata tadi banyak penumpang yang turun juga di Purwosari. Jadi kalau misalkan kereta kita dari Jakarta itu biasanya udah banyak penumpang yang turun di daerah-daerah Jawa Tengah, Purwokerto, Kebumen, Jogja, Solo, Klaten, teman-teman. Jadi semakin ke timur ini semakin kosong penumpangnya, semakin banyak kursi yang kosong. Tapi kalau misalkan kita lihat tiket-tiket kereta hari Lebaran dari minggu kemarin ya sampai nanti menjelang Lebaran hari H, habis ludes untuk keberangkatan dari Pasar Senen maupun dari Gambir. Jadi ya bisa dibilang kalau dari Jakarta pasti penuh banget penumpangnya full. Jadi semakin ke timur penumpangnya udah kosong, banyak kursi-kursi kosong. Jadi lumayan lega lah ya kalau nggak ada kiri kanan kita nggak ada orangnya, bisa bebas mau selonjoran, mau tiduran. Dan kereta api Singasari ini dia membawa 2 kelas kereta, eksekutif dan ekonomi. Ekonominya ini adalah ekonomi modifikasi dari ekonomi lama dirombak, ditata ulang, interiornya diganti menjadi seperti kereta premium. Dan kereta api Singasari ini rangkaian itu rollingan dengan kereta api Bangunkarta, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman naik kereta api Bangunkarta, itu sama dengan yang dipakai dengan kereta api Singasari ini. Untuk relasi kereta api Singasari ini dari Pasar Senen sampai ke stasiun Blitar, Jawa Timur PP, dari Blitar sampai Pasar Senen juga. Untuk yang dari Jakarta, keberangkatannya itu kalau nggak salah dari Pasar Senen sekitar jam 21.50 kalau nggak salah dari Pasar Senen. Nanti tiba di stasiun Blitar sekitar jam 10.30, setengah 11 siang. Ya kira-kira 12 jaman ya perjalanan dari Jakarta sampai Blitar dengan kereta api Singasari ini. Tapi kalau yang dari arah Blitar menuju Pasar Senen itu perjalanannya sore, dari Blitarnya jam 5 atau jam setengah 5 ya, saya kurang hafal jadwalnya. Nanti sampai di Jakarta itu pagi, teman-teman. Ini saya pindah ke sisi sini ya, karena ternyata ada pemandangan Gunung Lawu. Wah, cakep banget. Jadi kalau misalkan kita naik kereta pagi itu enaknya ya kita bisa lihat pemandangan ya, pemandangan gunung, pemandangan sawah-sawah yang hijau, apalagi kalau pas sunrise mataharinya baru keluar kayak gitu ya. Teman-teman juga bisa lihat waktu saya ngetip kereta api Majapahit itu pas sunrise bagus banget, pas cerah banget. Jadi sekarang saya naik Singasari bisa lihat pemandangan Gunung Lawu dari dalam kereta. Tadi waktu di lintas Jogja Solo bisa lihat pemandangan Gunung Merapi Merbabu yang kayak kelihatan kembar. Dan ada juga kelihatan kecil di sampingnya Merapi itu Gunung Sumbing di Temanggung. Cakep banget asli. Ini pas cerah, cuman mataharinya agak ketutup awan, jadi nggak bener-bener bulat kuning gitu teman-teman. Fasilitas di kereta ekonomi modifikasi seperti KA Singasari ini itu udah menggunakan kursi reclining seat ya, bisa direbahin, diatur posisi kemiringan sandarannya. Jadi ada tuas di samping kiri kanan kursi untuk mengatur posisi kemiringan sandaran. Tapi jangan sampai miring-miring banget, soalnya nanti bakal mengganggu penumpang yang ada di belakangnya. Karena kan space-nya agak sempit ya, jarak antar kursinya ini nggak terlalu luas seperti eksekutif. Jadi kalau misalkan terlalu mundur, miring banget ke belakang, penumpang belakang itu nggak nyaman, kena kursi kita. Separuh kursi menghadap arah laju kereta dan separuhnya lagi jalan mundur atau berlawanan arah dengan laju kereta. Untuk nomor kursi yang ada di tengah-tengah, yang berhadapan itu nggak simetris ya, ada di nomor 10 dan 11 AB, lalu di nomor 12 dan 13 CD teman-teman. Karena ini ekonomi modifikasi, jadi nggak sama di samping kiri kanan gini, yang hadap-hadapan. Karena ada kamar mandi di ujung depan dan belakang, makanya kursinya nggak bisa simetris. Jadi yang berhadapan ada di 10 AB dan 11 AB, lalu satunya di 13 CD dan 12 CD. Ruang kakinya, wah ini longgar sih, seperti premium, mirip. Saya bisa selonjoran loh, padahal saya tuh 170 lebih. Selain bisa di reclining, untuk sandaran kursinya kita bisa selonjoran dengan nyaman tanpa kebentur ini ya, tulang atau rangka kursi. Ada saku di depan sini, dan ini ada kayak tempat minum botol gitu ya di sini. Cuman tadi saya ngecek ada beberapa kereta yang ininya nggak ada. Kalau yang kursi yang ada tempat minumnya kayak gini kan ini punyanya K3 atau ekonomi New Image ya, yang awal-awal keluar. Kalau udah premium ininya dihilangin. Tadi ada beberapa kereta yang di belakang-belakang kayaknya itu
pakainya yang nggak ada ininya, jadi dihilangin. Terus di samping sini ada apa, meja kecil, lalu ada 12 colokan di bawahnya. Udah sih, itu aja sih. Nggak ada yang lain. Fasilitasnya di ekonomi cuman itu aja, tidak sespesial kalau di eksekutif. Lalu untuk rak bagasi di atas itu juga luas, itu koper-koper besar bisa masuk sih. Dan ini raknya udah kosong, padahal tadi penuh banget. Jalanan kereta api Singasari sekarang tiba di stasiun Walikukun, dan ini sudah masuk di wilayah Jawa Timur, Daup 7 Madiun, teman-teman. Ini tadi awal 4 menit, harusnya 7.05, 7.01 dan berhenti. Cepet banget, awal 4 menit. Bukan kereta unggulan padahal. Yang turun ternyata banyak juga nih teman-teman, dari eksekutif, dari ekonomi yang belakang juga tadi di Walikukun ini. Dan kereta api Singasari ini dari Solo, setelah Solo tadi nggak berhenti di Sragen ya, jadi langsung bablas berhentinya di Walikukun. Banyak penumpangnya. Ini berarti kalau awal 4 menit, tambahan waktu berhentinya 4 menit. Berarti berhenti 6 menit harusnya. Kalau secara normal berhentinya cuma 2 menit. Kereta api Singasari ini trainmarknya E teman-teman. Campuran E dan F ya kalau nggak salah. Eksekutifnya ada yang F, terus ekonominya E. Jadi kecepatan maksimalnya itu cuma 100 km per jam saja. Bukan kereta unggulan, tapi bisa awal sampai 4 menit, 5 menit. Padahal cuman ya jalannya 100. Malah kereta-kereta yang ngebut-ngebut 120 tuh biasanya tuh nggak bisa awal, susah. Karena emang waktunya dipres ya, kantong waktunya kurang banyak. Apalagi kalau naik Bengawan itu bisa awal 10 menit, 11 menit. Wah, parah. Bengawan tuh udah kayak kelas Argo. Cuman emang durasi waktu tempuhnya aja yang lama. Jam 7.05 barusan ada pengumuman siap diberangkatkan. Sinyalnya udah semboyan 5. Udah hijau depan. Berarti berangkatnya awal 2 menit ini. Harusnya jam kedatangan malah jadi jam berangkat. Biasanya kalau keretanya awal tuh tetap berangkatnya tepat sih. Nah, itu PPK-nya udah keluar. Saya di kereta ekonomi 6 paling belakang teman-teman, malah nggak berisik, rodanya nggak benjol, jadi malah anteng. Dan di belakang nggak ada kereta pembangkit atau bagasi, jadi kita bisa back ride lihat pemandangan dari belakang kereta. Ternyata di ekonomi 6 itu penumpangnya malah lebih ramai, masih penuh. Padahal yang depan-depan tadi udah banyak yang turun. Naik kereta belakangnya nggak ada pembangkit, nggak ada bagasi, nggak ada penghalang, itu bisa backtrack kayak gini enak banget. Apalagi kalau jalurnya belok-belok naik turun gunung ya, kita bisa lihat relnya belok-belok nanjak naik turun gunung. Biasanya lewat Bandung, cuman emang goncangnya lebih kerasa sih, goyang-goyangnya, karena ini kereta paling belakang kan, jadi nggak ada pengaitnya belakang, jadi lebih mantul-mantul, lebih bergoyang. Jam 7.22 menit tiba di stasiun Ngawi, dan ini tepat waktu. Padahal tadi awal 5 menit loh, berangkatnya juga awal dari stasiun Walikukun, tapi di Ngawinya tepat waktu. Kayaknya sama masinisnya di rem-rem biar tepat waktu ya. Ini masuk spur belok karena biar dapat peron penumpangnya. Dan dulu itu stasiun Ngawi itu kalau teman-teman tahu namanya adalah stasiun Paron. Sekarang diganti nama menjadi stasiun Ngawi karena mungkin banyak orang nggak tahu ya Paron itu stasiun daerah mana. Jadi dulu namanya stasiun Paron dan sekarang diganti menjadi stasiun Ngawi, direvitalisasi, dikasih kanopi teman-teman. Jadi lebih kelihatan besar lah stasiunnya. Ada beberapa kereta jarak jauh yang berhenti di sini. Tutup lagi. Dan ini adalah fasilitas toilet di kereta api Singasari di kelas ekonomi ya teman-teman. Toiletnya seperti ini, ada cermin besar di sini, tisu, wastafel di sebelah sini. Airnya sepertinya selalu mengalir karena diisi terus, terus banget. Kalau di stasiun-stasiun besar itu pasti diisi kalau berhenti, jadi nggak bakal kehabisan air. Terus klosetnya kalau di kelas ekonomi ini salah satu sisi ya, toiletnya ada di depan atau di belakang kereta.
setiap gerbong itu ada yang pakai kloset duduk dan ada yang klosetnya jongkok teman-teman. Jadi separuh-separuh kalau di kelas ekonomi, dan toiletnya seperti ini, lumayan luas dan bersih karena ini kereta api modifikasi ya, yang dimodif menjadi seperti kereta premium. Malah toiletnya ini lebih luas daripada kereta premium. Cuman tadi saya ngintip ke eksekutif, ternyata toiletnya eksekutif itu lebih mewah lagi. Ada kayak apa, marmernya di dindingnya, terus ada apa, lampu-lampu di dindingnya, jadi kesannya lebih mewah lagi di toiletnya kelas eksekutif. Jalanan kereta api Singasari tepat waktu tiba di stasiun Madiun teman-teman, jam 7:51. Jadi masih ada proses pengisian air ya di setiap keretanya karena perjalanannya masih jauh sampai ke Blitar. Ini kok ada musiknya, ada kereta yang mau datang Pak ya? Kita sama jalan ke depan, belum motolog. Jadi berhenti di Madiun sekitar 5 menit, diisi air dulu. Dan tadi ada proses ganti masinis ya di lokomotif krunya Singasari ini dari Kutoarjo sampai Madiun, terus Madiun sampai Blitar. Lokomotif dinas kereta api Singasari itu CC 20177 tahun 77. Wah, tua banget ini. Nomor urut 11 di induknya Sidotopo. Biasanya tuh CC 204 loh. Ini kok pakai CC 201 ya? Tumben banget. Ini masih diisi air teman-teman. Sampai ngucur. Sudah mau diberangkatkan kembali. Berarti di Madiun tuh cukup lama ya, sekitar 5 menitan untuk isi air. Sudah semboyan 5, warna hijau. Dan ini adalah kelas eksekutif kereta api Singasari teman-teman. Ini pakai sarana kereta eksekutif tahun 2002, kacanya lebar seperti ini. Ya nyaman sih, cuman kalau menurut saya daripada naik kereta eksekutifnya Singasari lebih baik pakai ekonominya, karena sayang banget, mending kalau eksekutif tuh kalau bisa dapat yang new generation lah, atau mungkin yang eksekutif stainless steel, karena ini sarana kereta yang udah cukup tua ya eksekutifnya. Cuman kalau misalkan teman-teman butuh space yang lebih longgar dan kenyamanan, kursinya bisa direbahin lagi, ya nggak apa-apa sih ngambil kereta eksekutifnya. Dan ini pakai kaca lebar-lebar semua teman-teman, udah kayak panoramic LED version. Jadi buat tiap pemandangan tuh enak banget, apalagi kalau pas pagi kayak gini.
Kereta api Singasari tiba di stasiun Caruban, teman-teman. Tadi ada yang naik beberapa orang ya, sepertinya saya lihat. Dan ada yang turun juga. Caruban ini masih Kabupaten Madiun, dan setelah ini kita akan masuk di Kabupaten Nganjuk, wilayah Wilangan. Makin ke timur, penumpangnya udah mulai sepi, teman-teman. Apalagi yang ekonomi ya. Ekonomi yang depan-depan ini mulai sepi. Saya sudah di ekonomi 1, ini sepi banget. Dan saya lihat tadi di ekonomi 2 tambah sepi banget. Cuman isinya Polsuska sama petugas. Penumpangnya udah habis. Di ekonomi 1 masih ada beberapa orang. Kayaknya yang belakang-belakang juga udah mulai berkurang ya setelah stasiun Madiun ini. Tapi tadi saya amati juga ada yang naik juga sih. Sepertinya beli tarif khusus untuk menuju ke Kediri atau Blitar. Dan tadi saya juga sempat ke depan ke eksekutif. Yang eksekutif malah masih ramai, masih penuh dibandingkan dengan yang kelas ekonomi. Jadi mungkin yang eksekutif itu penumpang jarak jauh ya, yang butuh kenyamanan lebih ekstra, dan kebanyakan di eksekutif naiknya. Mungkin tujuannya ke Kediri, Tulungagung, Blitar, atau mungkin ya Kertosono. Untuk durasi perjalanannya dari Jogja, dari Lempuyangan menuju Kertosono ke Singasari ini menempuh waktu 3 jam 29 menit atau 3 jam setengah, teman-teman. Hampir 4 jam ya. Kalau yang paling lama itu sekitar sepertinya kereta api Kauripan sama Sri Tanjung ya, 4 jaman. Yang paling cepat itu ada Argo Wilis yang 2 jam 30 menit ya kalau nggak salah ya. Paling ngebut, paling cepat karena berhentinya minim dan kecepatannya bisa sampai 120 km per jam. Jadi paling ngebut Argo Wilis. Terus kalau yang tengah-tengah ya ada Bangunkarta, Singasari, atau mungkin kereta-kereta lain. Yang paling murah ya Kauripan, Sri Tanjung, tapi waktu perjalanannya durasinya lebih lama, sekitar 4 jam. Perjalanan full trip dari Pasar Senen sampai Blitar, Singasari itu 13 jam 40 menit, teman-teman, hampir 14 jam. Kalau saya boleh bilang ya cukup lama ya. Dan yang cepat itu Gajayana, tapi eksekutif dan lumayan mahal. Opsinya yang bisa diambil kalau misalkan mau nyaman tapi naik ekonomi dan harganya masih terjangkau dengan durasi perjalanan yang lebih singkat, bisa mengambil kereta api Majapahit. Itu sekitar 12 jam setengah, jadi nggak sampai 13 jam, lebih cepat karena lewat utara. Bahkan kereta api Majapahit ya dibandingkan dengan Singasari harganya lebih murah dan fasilitasnya lebih nyaman lagi karena kereta api Majapahit menggunakan rangkaian kereta ekonomi new generation baru yang dari Inka, dari pabrikan Inka, teman-teman. Kalau Singasari ini kan ekonominya modifikasi ya, jadi premium. Jadi ya udah nyaman, tapi ada yang lebih nyaman lagi kalau dari Jakarta menuju Blitar ya, dan harganya lebih murah lagi, waktu tempuhnya juga lebih cepat. Karena Majapahit nggak lewat Jogja, lewatnya Semarang. Nah kereta-kereta yang lewat Jogja biasanya memang durasinya lebih lama, karena jarak tempuhnya lebih jauh, teman-teman. Ini sampai rusak, copot semua loh, ini 2 kursi. Ngawur. Ini juga copot ini. Aduh, parah cuy, sampai copot. Ini kelakuannya siapa? Ngawur. Kursinya sampai copot loh, goyang-goyang. Buset. Udah harus di ini nih. Kalau udah di sini zong banget ini. Udah nggak bener kursinya. Jadi kalau naik kereta usahakan jangan dipaksa ya. Engselnya itu kalau direbahin pelan-pelan, jangan didorong-dorong banget. Takutnya dol dan patah. Kalau bisa kita harus menjaga fasilitas, jadi tetap terjaga baik lah. Kasihan kalau penumpang lain nanti duduk malah dapat kursi yang zong kayak gini. Copot loh ini, nggak ada bautnya.
tiba di stasiun Nganjuk dan kasihan banget ini yang di ekonomi 4 dan 5 nggak dapet peron teman-teman, tinggi banget loh kalau turun, dan relnya tuh pas belok ya. Nah, turun lumayan banyak juga. Sebentar lagi turun. Nganjuk ini stasiun pusat kotanya Kabupaten Nganjuk. Lalu nanti ada lagi stasiun pemberhentian yang lebih besar di stasiun Kertosono. Saya harus turun mengakhiri perjalanan di stasiun Kertosono, teman-teman. Ada lagunya dong sekarang. Oh iya ding, Nganjuk sama Kertosono sekarang ada musik kedatangannya ya, bel musik kedatangan. Sungai Berantas apa gitu kalau nggak salah. Ini udah serasa istimewa. Kalau dulu kan cuman bel ting dung kayak gitu kan. Sekarang dikasih musik. Udah kayak Purwokerto nih. Kereta api Singasari diberangkatkan kembali dari stasiun Nganjuk. Dan gak terasa udah hampir 3,5 jam perjalanan. Saya harus turun dan mengakhiri perjalanan di stasiun Kertosono. Harga tiket kereta api Singasari dari Pasar Senen menuju ke Jogja atau wilayah Jawa Timuran hingga ke tujuan akhirnya stasiun Blitar. Di kelas ekonomi, rank harganya 300.000 sampai 360.000. Dapat fasilitas kereta yang tempat duduknya udah bisa direbahin, mirip seperti kereta ekonomi premium. Kalau di kelas eksekutif, di range harga 415.000 sampai 550.000. Jelas lebih nyaman karena legroomnya lebih luas, kursinya lebih empuk, dan kursinya juga bisa lebih direbahin. Kalau teman-teman butuh kenyamanan yang lebih, kelas eksekutif adalah pilihan terbaik. Dan di perjalanan kali ini saya beli tarif khusus yang bisa dibeli mulai 2 jam sebelum jadwal kereta api Singasari berangkat dari stasiun Jogja. Dan selama kursinya masih tersedia ya. Dengan memanfaatkan tarif khusus yang tersedia di rute Jogja ke Kertosono, kira-kira bisa hemat sekitar 100 ribuan. Harga normal kelas ekonomi sekitar 220.000, kalau tarif khususnya cuma 115.000. Cuma ya kalau pas musim puncak arus mudik, arus balik, atau pas long weekend kayak gini agak deg-degan sih kalau beli tarif khusus. Soalnya pasti cuma sisa dikit aja ketersediaan tempat duduknya. Bisa-bisa malah kehabisan pas udah dibuka tuh jam beli tarif khususnya. Soalnya saya pernah ngalamin yang kayak gitu sih, hehehe. Kecepatan ke Singasari di peta Nganjuk Kertosono ya teman-teman. Ini tadi maksimal sampai 100. Jadi karena trademark kereta ekonominya E, otomatis maksimal hanya 100. Meskipun ada trademark kereta eksekutif yang F. Kalau ada yang F, artinya kan 120 ya maksimal kecepatannya. Tapi karena ini ekonomi campuran, ada trademark yang lebih rendah, E, yang maksimal kecepatannya hanya 100. Yang F harus disetting mengikuti yang E. Kalau yang E disetting mengikuti yang F, anjlok nanti keretanya. Jadi Singasari ini meskipun ada trademark F di kelas eksekutif dan ada trademark E-nya juga, jadi maksimalnya hanya berlari di kecepatan 100. Meskipun cuma berlari di kecepatan 100, 95, 90, tapi tadi on time dan sempat awal datang di stasiun tuh awal berapa menit, 5 menit, 3 menit. Dan ini sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Kertosono, nanti kita lihat ya apakah awal atau tepat atau lambat. Lambat itu faktornya bisa jadi karena emang lambatnya nggak banyak sih, lambatnya kayak pas masuk Wesel dipelanin, jadi berhentinya pas di stasiun itu telat 1 menit 2 menit, tapi sebenarnya udah dihitung on time. Nanti sampai Kertosono jam 8.59, sekarang 8.47. Ada lagunya. Alhamdulillah teman-teman, tiba di stasiun Kertosono dengan selamat dan rindu banget sama rumah.
Ini penumpangnya nggak begitu banyak yang turun, tapi ada yang naik juga teman-teman. Sepertinya beli tarif khusus ke arah Blitar. Dan dengan demikian berakhir sudah perjalanan saya naik kereta api Singasari mudik 2024 pakai tarif khusus ke stasiun Kertosono ya. Dari Lempuyangan menuju Kertosono naik kereta api Singasari membeli tarif khusus sebesar Rp115.000. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Nantikan video selanjutnya, saya pamit dulu, mau pulang ke rumah. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.